Halo, ketemu lagi dengan saya David dalam channel Practical Theology. Channel yang selalu bicara hal-hal yang praktis. Selalu ada hal-hal yang bisa Anda praktekkan setiap selesai menonton satu episode. Nggak pernah lama-lama, antara 7-9 menit saja. Oke, kita akan segera mulai. Tapi sebelumnya, untuk yang belum, boleh subscribe, boleh tekan lonceng, boleh like, boleh juga dislike. Dalam episode yang lalu, saya memaparkan bahwa kata yang dipakai dalam Matius 5 ayat ke-20 Alkitab berbahasa Ibrani untuk frasa hidup keagamaan yang dipakai dalam teks LAI adalah sedekah atau sedekah. Sehingga dia kemudian kata sedekah tersebut diterapkan dalam terjemahan LAI, bunyinya menjadi seperti ini. Maka aku berkata kepadamu, jika sedekahmu tidak lebih benar daripada sedekah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, jika demikian bisa timbul pertanyaan seperti ini. Apakah orang miskin yang tidak bersedekah akan kehilangan peluang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya menghubungkan ayat Matius 5:20 tersebut dengan 2 Korintus 8 ayat 14 yang bunyinya seperti ini. Maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Kalau ayat ini kita bongkar, maka kita akan menemukan yang pertama, ada orang yang memiliki kelebihan, dia memberi sebagian miliknya untuk mencukupkan orang lain atau temannya yang kekurangan. Dia memberi sedekah. Yang kedua, ada orang yang kekurangan, dia menerima sedekah dari temannya yang memiliki kelebihan. Yang ketiga, ada keseimbangan atau equality. Ada social justice atau keadilan sosial. Nah, dari situ jelas bahwa orang yang berkekurangan tidak harus memberi sedekah. Artinya orang tersebut tidak akan kehilangan peluang untuk masuk ke dalam kerajaan surga hanya karena ia tidak memberi sedekah. Pada episode kali ini saya ingin memberikan gambaran lebih jauh tentang apa itu sedekah atau sedekah di dalam pemahaman atau kultur orang Yahudi, dan juga sebuah hipotesis tentang apa itu memiliki kelebihan. Nah, di dalam pemahaman orang Yahudi ada 8 level memberi sedekah. Ya, ada 8 level. Level yang tertinggi adalah ketika kita memberi sedekah untuk kemudian membuat seseorang memiliki kemandirian finansial. Nah, ini ada referensi Alkitabnya, nanti kita akan lihat. Level yang kedua adalah memberi di mana Anda dan penerima tidak saling tahu secara langsung. Level yang ketiga adalah memberi di mana Anda tahu siapa penerima, tetapi penerima tidak tahu tentang siapa Anda. Level yang berikutnya, level keempat, adalah di mana Anda memberi, tetapi Anda tidak tahu penerimanya, sementara penerimanya tahu siapa Anda. Nah, contoh untuk level 2, 3, dan 4 ini bisa terjadi ketika kita membantu lewat suatu lembaga amal atau lembaga bantuan pendidikan, di mana kita memberi beasiswa, kita menjadi orang tua asuh atau jenis-jenis lainnya. Nah, itu bisa terjadi di sana. Untuk hal ini pun ada referensi Alkitabnya, nanti juga kita akan lihat. Nah, level yang kelima adalah membantu orang miskin tanpa diminta. Level yang keenam adalah membantu orang miskin setelah kita diminta. Level yang ketujuh adalah membantu orang tetapi tidak sebanyak yang diminta, ya, tetapi kita membantu dengan sukacita. Misalkan orang minta 100.000, kita kasih dia 25.000 atau 50.000, tapi dengan sukacita. Level yang ke-8 adalah memberi tetapi dengan tidak rela atau tidak dengan sukacita. Nah, saudara bisa lihat ada beberapa link yang saya siapkan di sini kalau saudara mau tahu lebih lanjut tentang kultur sedekah di dalam orang Yahudi. Nah, sekarang kita akan lihat
referensi Alkitab untuk sedekah level 1. Saudara bisa baca dalam Imamat 25 ayat yang ke-35. Itu bunyinya demikian. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup. Nah, saudara, di dalam teks Ibrani, ya, kalau kita lihat kata hidup, ya, dapat hidup itu hayah, ya. Dan hayah ini artinya adalah bukan sekedar hidup, tapi hayah ini artinya memiliki hidup berkelanjutan, hidup makmur, ya. Jadi bukan sekedar bantu agar dia hidup, tapi agar dia hidup, memiliki hidup, agar ia hidup berkelanjutan, dan agar ia hidup makmur, ya. Nah, itulah referensi Alkitab kenapa membantu orang sampai punya kemandirian finansial itu adalah level membantu yang paling tinggi. Nah, untuk yang level 2, 3, 4 kita bisa lihat referensinya di dalam Matius 6 ayat 1 sampai dengan ke-4, ya, saudara bisa baca di rumah. Nah, tapi kalau kita simpulkan ayat tersebut bicara begini, kalau kamu bersedekah, orang banyak nggak usah tahu, ya, bahkan yang mendapat bantuan pun nggak usah tahu, ya. Janganlah tangan kirimu, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Jadi lakukanlah secara tersembunyi, ya, agar upahnya bukan didapat dari manusia, misalkan dapat pengakuan atau aktualisasi diri, tetapi menerima upah dari Bapa di sorga. Nah, kalau yang nomor 5, ya, membantu orang miskin tanpa diminta, itu seperti kita bantu, kemarin kita bantu ojol, kita bantu ibu-ibu yang bersihkan rumput di jalan. Nah, itulah dia sedekah yang level kelima. Oke, sekarang tentang kelebihan dan berkelebihan. Izinkan saya untuk berbagi pandangan dan sedikit berhipotesis tentang apa itu kelebihan atau abundance. Kelebihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lebihnya atau sisanya. Dalam Cambridge Dictionary, abundance adalah the situation in which there is more than enough of something. Jadi kalau kita coba simpulkan, berkelebihan atau memiliki kelebihan itu adalah keadaan lebih dari cukup. Masalahnya, ukuran standar cukup adalah relatif. Anda sendirilah yang memutuskan ukuran cukup bagi Anda dan keluarga Anda. Nah, dalam episode pertama saya memakai angka GDP Indonesia yang sebesar 4,9 juta rupiah per bulan per orang sebagai standar hidup cukup. Tapi angka tersebut rasanya sedikit terlalu idealis, ya. Untuk itu saya mencoba membuat sebuah asumsi kebutuhan cukup bagi sebuah keluarga muda dengan 2 anak yang bersekolah di sekolah dasar. Kebutuhan mereka ini adalah 12,5 juta rupiah. Nah, Anda bisa baca di layar rinciannya. Jika keluarga ini sesekali mendapat penghasilan lain-lain atau penghasilan tambahan sebesar 2 juta rupiah, nah, bisalah dikatakan bahwa mereka mendapatkan kelebihan. Nah, kelebihan itulah yang mereka harus alokasikan untuk sedekah. Intinya, keluarga ini belum memiliki kewajiban memberi sedekah pada saat belum memiliki kelebihan. Sang pemimpin keluarga masih harus fokus pada tanggung jawabnya memelihara dan mengusahakan taman kehidupannya, yaitu keluarganya. Keluarga ini akan memuliakan Tuhan ketika sang pemimpin keluarga mengalokasikan sumber daya ekonominya untuk memaksimalkan kehidupannya bersama keluarganya. Nah, itulah sesi kelima ini yang saya beri judul tadi 8 level sedekah dan hidup berkelebihan. Nah, sekarang apa yang bisa dipraktekkan? Begini, yang pertama, tentukan kebutuhan cukup Anda dan keluarga Anda. Yang kedua, cek income Anda. Jika Anda menemukan income Anda masih di bawah atau sama dengan kebutuhan cukup Anda, maksimalkan itu sambil berusaha untuk meningkatkan produktivitas Anda. Jangan fokus dulu pada memberi sedekah atau amal. Ingat prinsip masker oksigen yang saya jelaskan di episode 03. Yang ketiga, jika kemudian income Anda sudah melebihi kebutuhan cukup Anda, mulailah untuk mengatur alokasi dari kelebihan tersebut untuk bersedekah. Yang keempat,
tentukan juga level sedekah mana yang Anda akan lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 8. Teruslah belajar sampai menemukan kebenaran yang benar-benar benar. God bless you.